Kamto, tolong aku Kamto. Kamto, tolong aku Kamto. Kamto, tolong aku Kamto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Kang Manto di channel kami Horor Malam Jumat. Jangan lupa like, subscribe, tekan tombol lonceng untuk senantiasa mengikuti video kami yang menceritakan tentang pengalaman-pengalaman misteri dan cerita horor. Pemirsa yang budiman yang senantiasa mengikuti video kami, saya doakan semoga diberi kesehatan, panjang umur, dan diberi keberkahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang budiman, kali ini ditemani saya sendirian, ditemani dengan teman saya yang bernama Mas Dupri. Melihat suasana malam ini agak mencekam dan sunyi. Ya, karena malam ini hujan dari sore kan nggak berhenti ya. Jadi rasanya itu mencekam, serem, nggak ada orang Ya, lalu lalang. ya sepi banget ya. Sepi banget. Sepi banget. Apalagi sekarang live jam berapa ini Kang? Jam setengah satu ya. setengah satu ya. Oh, Nah, jadi agak sunyi banget. sunyi. Tidak ada Sepi. satu orang pun yang muncul ya. Oh. Sepi banget. Ini kalau malam-malam gini saya teringat ada satu kisah misteri. Pas waktu saya main di tempat teman saya, orang daerah Pekalongan ya, itu bercerita, orangnya udah agak tua. Katanya dulu itu di kampungnya diteror oleh pocong yang berjalan sambil mengucapkan culi gitu. Oh itu ya. Minta diuculi kan ya. Minta diuculi. Kalau bahasa Indonesia itu minta dilepaskan dari pocongnya. Iya, minta dilepas. Waktu itu semua warga itu diteror sehingga dalam waktu 2 hari warga di daerah tersebut itu enggak ada yang berani keluar, bahkan pos ronda pun sepi gitu katanya. Karena diteror adanya hantu culi gitu. Itu ceritanya bagaimana Kang, kok ada hantu culi? Setelah saya tanya secara detail, si bapak yang bernama Pak Sudirman itu, dia menceritakan tentang kisah asal usulnya culi. Jadi setahun 80-an itu dulu ada salah satu seseorang pemuda yang kehidupannya itu bisa dinatakan jadi sampah masyarakat, bikin resah masyarakat. Kalau sekarang itu udah preman gitu ya. Jadi tiap hari itu kerjaannya cuman main gaple dan di tempat-tempat hiburan. Kalau sudah kehabisan modal uang, ini orang tersebut biasa kadang garong atau mencuri milik orang lain. Kalau tidak begitu kadang malak orang yang saudagar yang mau pergi ke pasar. Kalau sekarang itu namanya begal itu. Iya, begal. Sehingga warga di daerah situ itu agak resah banget dengan keadaan pemuda tersebut. Bahkan dia itu tidak bersendirian, punya anak buah gitu. Jadi kesehariannya cuman main-main aja. Kalau dilihat dari keluarganya itu bisa dinatakan keluarga menengah ke atas, kaya. Bahkan bapaknya itu bisa dinatakan juragan tanah.
Satu singkat cerita, sang pemuda tersebut itu dikasih penyakit yang penyakitnya sangat aneh, sulit dinalar akal, yaitu diberi sakit selama 1 bulan, bahkan hingga perutnya itu melembung besar, busung. nah, kalau dulu itu penyakit busung, kakinya bengkak, sehingga lama kelamaan karena zaman dulu itu jauh dari tempat rumah sakit, tidak dibawa ke rumah sakit, warga pun enggan menengok dikarenakan melihat riwayat hidupnya itu jelek. Nah, sehingga warga banyak yang berbisik-bisik bahwa itu penyakit akibat dari ulah sendiri. Nah, perutnya busung. Tidak lama kemudian, sekitar ada 1 bulan, warga pun mendengar ada berita lelayu bahwa si preman tersebut, nah sebut saja namanya Sukirman, meninggal dunia. Namun semua warga di sana tidak ada yang mau datang ke rumahnya takziah, tidak ada yang mau takziah. Hanya teman-temannya mereka, teman-temannya Sukirman aja yang ada di situ. Dan bisa dinatakan anak-anak jalanan, anak-anak nakal itu banyak yang datang ke situ. Nah, sehingga sama mayat tersebut itu selama setengah hari tidak dikafani, tidak ada yang memandikan. Sang ibunya itu menangis, meminta tolong sama warga dan meminta maaf semua warga untuk ikut hadir takziah. Dia pun datang ke rumah seorang mudin, atau sekarang yang di daerah Batang itu namanya lebih. Minta tolong. Lebih pun datang ke situ, melihat keadaan yang begitu waunya yang sangat menyengat, bacin banget, busuk gitu. Busuk lah. Sang mudin pun agak enggan mau mensucikan atau mengafani. Namun karena sudah menjadi tanggung jawabnya, Bapak Mudin terpaksa memandikan dan mengafani. Namun ketika dikafani, air yang keluar dari tubuhnya itu tidak berhenti-henti juga, mengalir, bahkan baunya itu sangat busuk. Air mineral yang tak berdosa pun tembus, tidak bisa diminum, baunya ikut busuk. Semua warga yang takziah, sebagian warga yang ikut takziah, semuanya mayoritas menutup hidung karena baunya yang sangat menyengat dan busuk. Sangat-sangat menyedihkan. Suasana kampung pun terasa sunyi dan terasa agak ngeri. Setelah itu dimakamkan, si Sukirman ini punya teman, bisa dinatakan teman tersebut agak baik orangnya, ya ahli agama gitu, Pak Kamto namanya, Pak Kamto. Ketika dibawa ke pemakaman, si Kamto ini duduk sambil menyaksikan si mayat dimasukkan ke liang lahat. Pak Kamto duduk, ia menjumpai sesuatu yang tidak bisa dinalar oleh akal. Si Kamto ini melihat Sukirman berdiri di sebelah pohon semboja, sambil menangis, merintih, seakan-akan si Sukirman itu melihat jasadnya yang busuk tersebut sambil menangis. Si Kamto ini agak kebingungan karena Sukirman itu udah meninggal, tapi kok ada sosok makhluknya gitu. Dia sambil mengucak-ucak matanya dan mencubit pipinya. Apa ini benar ya? Saking ia
memandang, melihat Sukirman menangis merintih penuh dengan rasa sesal. Tidak lama kemudian setelah semua takziah, para takziah melangkahkan kaki menuju rumah masing-masing, si Sukamto ini selalu teringat terus oleh penampakan oleh Pak Sukirman yang meninggal tersebut. Ia berjalan hingga sampai rumah pun ia selalu terlintas wajah Sukirman. Saking takutnya Pak Sukamto ini jadi sakit, meriang gitu, tubuhnya agak demam. Bahkan sang istri pun menanyai sama Pak Kamto, "Mas, kenapa sih Mas kok pulang dari kuburan setelah takziah kok badan Mas panas?" Dan ini Dek, aku udah terasain badannya ini, entah kenapa nih Dek. Pak Sukamto ingin cerita dengan sang istri, takut khawatir nanti sang istrinya jadi takut, khawatir ikut-ikutan sakit. Ia hanya memandang ceritanya saja. Ia mau tidur tidak bisa tidur, gelisah. Berusaha tidur untuk istirahat, namun mata sulit untuk dipejamkan. Selalu teringat wajah si Sukirman. Wajahnya itu terlihat aneh dan menakutkan katanya. Ketika malamnya Pak Sukirman memaksakan diri untuk tidur. Alhamdulillah bisa tidur. Pak Kamto. Pak Kamto. Alhamdulillah bisa tidur. Setelah tidur, ia mimpi bertemu si Sukirman, menangis merintih, meminta tolong sama Sukamto. "Kamto, tolongin saya, Kamto, tolongin saya, tolongin saya, Kamto." Ia bangun si Kamto ini sambil tengok-tengok, ini mimpi atau gimana ya. Udah dah, dia tidur lama, memaksakan tidur lagi. Namun mimpi tersebut muncul lagi, sehingga si Kamto ini tak bisa tidur. Bangun mau tidur, takut nanti kalau khawatir bermimpi bertemu sama Sukirman. Akhirnya mendengar suara azan subuh, si Kamto pun sudah merasa bahagia, seakan-akan ia sudah terlepas dari belenggu itu. Sangat takut. Ketika setelah sholat subuh, si Kamto memutuskan pergi ke rumah Pak Yai untuk menceritakan kisahnya. Ia pagi berpamitan dengan sang istri, "Bu, aku mau pergi ke rumah Pak Yai." "Ya Pak." "Lah kenapa Pak?" "Atas kejadian kematian Sukirman itu, entah kenapa pikiranku itu jadi tidak enak. Aku mau konsultasi sama Pak Yai gitu." Kemudian Sukamto pergi ke rumah Pak Yai menceritakan tentang pengalamannya. Nah, kemudian Pak Yai tersebut memberikan saran supaya Sukamto menceritakan pada keluarganya, karena si Sukirman di liang lahat itu penuh dengan siksa. Akhirnya si Sukamto setelah berpamitan dengan Pak Yai, dia datang ke rumah orang tua Sukirman. Ia menceritakan tentang pengalamannya kepada sang ibu. "Bu, maaf ya Bu, saya mengganggu. Ini Bu, aku punya cerita. Semenjak aku pulang dari pemakaman anak ibu, saya itu dijumpai dengan anak ibu, bahwa anak ibu itu di situ menangis merintih, meminta pertolongan Bu. Kemungkinan anak ibu minta
kirim doa-doa, Bu. Oh iya ya, makasih Mas Kamto, makasih Mas Kamto. Nanti saya mau diadakan pengajian gitu. Ketika malam harinya, setelah habis isya, semua warga sudah melaksanakan tahlilan gitu ya, mengirim doa-doa. Setelah selesai, semua warga pun pulang ke rumah masing-masing. Dan banyak warga yang duduk di pos ronda sekitar jam 10-an, karena zaman dulu jam 10 itu udah agak sepi, belum ada lampu, masih menggunakan lampu sentir, jadi masih agak mencekam gitu ya. Mendengar suara tangisan dari arah timur, arah dari kuburan gitu ya. Mendengar tangisan merintih, seakan-akan ada suaranya si Sukirman yang menangis. Dan warga yang di pos ronda ini penuh penasaran, mengambil senter gitu. Setelah di senter, salah satu warga yang di pos itu, ada 5 orang, melihat ada pocong berjalan sambil mengucapkan curi, curi, curi gitu. Nah, semua yang ada di pos itu kabur takut, pulang ke rumah masing-masing. Nah, sedangkan di satu desa itu ada 3 pos yang untuk jaga. Gak lama kemudian nih, di pos yang di sebelah barat pun melihat ada sosok Sukirman yang merintih menangis, masih dalam keadaan terbungkus kain kafan, sambil berjalan mengucapkan culi, culi. Sehingga 2 hari 2 malam itu warga di situ membicarakan tentang poncong culi si Sukirman. Gemar cerita tersebut hingga tembus ke telinga sang ibu dari Sukirman dan bapak Sukirman. Tidak lama kemudian kan itu, kalau bisa dinatakan, merasa malu karena anaknya gentayangan gitu. Dan sang ibu dari Sukirman ini mencari orang yang ahli spiritual, intinya supaya membongkar makam dari Sukirman untuk melepas tali pocongnya. Ketika itu ada yang siap membongkar makam si Sukirman. Datang pagi-pagi ke kemakaman Sukirman. Setelah ke situ, ternyata makamnya itu sudah jebol, jebol gitu ya. Setelah dibongkar, terus tali pocongnya dilepas, terus dikembalikan lagi. Alhamdulillah, warga ketika malamnya warga udah merasa tenang dan tak merasa takut, sudah tidak diteror oleh hantu pocong, sudah merasa nyaman. Semoga yang ada di alam kubur sana diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan, kalau orang Jawa mengatakan itu karma ya. Ketika kita melakukan kesalahan dengan orang lain, menyakiti hati orang lain, yang pasti nantinya kita akan mendapatkan balasan. Segala perbuatan kita di dunia, baik itu jelek ataupun itu perbuatan baik, pasti akan dibalas oleh Allah. Bila kita melakukan perbuatan yang jelek, yang pasti kita akan dibalas dengan kejelekan. Bila kita melakukan kebaikan, pasti kita akan dibalas dengan kebaikan. Cukup sekian
cerita ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.